Jadi ketika saya diberi topik ini, saya tiba-tiba merinding, ngeri-ngeri sedap ini tentang bagaimana menyiapkan kepemimpinan sekolah yang tangguh di masa pandemi. Karena mau tidak mau, pandemi atau COVID adalah satu masalah ataupun musibah yang mungkin dari setiap lini masyarakat kita tidak pernah membayangkan, dan juga kita tidak bersedia untuk menghadapi masalah COVID ini. Jadi ini merupakan masalah yang memang tidak pernah terjadi ya sebelumnya. Jadi mungkin dimanapun, tidak saja di Indonesia, bahkan di negeri-negeri maju pun dalam mengantisipasi masalah COVID ini adalah sebuah hal yang cukup berat, termasuk di negeri Jepang. Kemudian ada dua isu, saya ini membahas isu besar aja ya, yang biasanya dihadapi dalam institusi pendidikan. Yang pertama, masalah masif ini tidak saja berlaku bagi pihak pemerintah pusat, dalam hal ini institusi pendidikan pusat, kemudian sekolah maupun lingkungan rumah. Ini yang paling banyak terjadi karena hebatnya COVID ini yang mengganggu setiap lini kehidupan, dan juga dia mengganggu institusi pendidikan itu sendiri. Dan ini masalah besar yang memang harus disikapi secara baik dan benar. Kemudian yang kedua, isu ini juga menyangkut masalah mental dan emosi. Kalau kita lihat ya, dimanapun, baik di Indonesia, di Jepang, dimanapun, isu COVID ini mempengaruhi kondisi mental masyarakat. Jadi karena saya concern dalam hal mental, kebetulan background-nya counseling and clinical psychology, dampaknya besar sekali. Begitu juga di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, baik secara pusat ataupun di sekolah, staf, ataupun bagaimana komunikasi kita dengan para orang tua dan lingkungan. Ini stressingnya sangat besar, dan saya yakin apapun besar masalah itu, kita mencoba mencari solusi yang terbaik agar masalah tersebut bisa kita antisipasi dan kita selesaikan dengan baik. Yang pertama tentang masalah yang masif ya. Jadi dia meliputi seluruh lini titik kehidupan di masyarakat kita. Kemudian sekolah dituntut untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran. Ini biasanya direkomendasikan ketika masalah COVID, penyebaran COVID ini begitu masif, direkomendasikan bagi setiap sekolah itu untuk melakukan lockdown. Tapi kalau di Jepang kita tidak menyebutnya dengan lockdown, kita menyebutnya dengan pembatasan pergerakan. Jadi kita tidak sampai lockdown, kita menyebutnya dengan pembatasan pergerakan. Tetapi pada hakikatnya banyak sekolah-sekolah yang juga terpaksa ditutup. Dan kemudian bagaimana penyikapan terhadap sekolah yang ditutup, karena kurikulum harus berjalan, pendidikan harus berjalan. Nah ini yang mungkin setiap negara berbeda-beda. Kalau di Jepang, kalau untuk swasta biasanya mereka melakukan online. Kalau negeri dia melakukan paper base ya, sekolah yang melakukan paper base. Dan di Jepang itu sendiri untuk walaupun negara maju, tetapi fasilitas IT itu baru diajarkan di SMP. Jadi memang mereka mengambil metodologi paper base. Jadi pembelajaran itu lebih melalui tradisional dengan penugasan-penugasan. Jadi kalau ketika masa COVID ini biasanya guru-guru memberikan penugasan, dan itu akan bergantian ketika adanya pembatasan pengajaran. Jadi untuk untuk hari Senin misalnya lower primary, hari Selasa upper primary, mereka datang untuk meminta tugas daripada guru-gurunya, dan kemudian guru-gurunya memberikan tugas, dan ketika mereka submit tugasnya juga bergantian. Jadi datang itu hanya memberikan tugas, jadi nggak ada online kebanyakannya untuk sekolah-sekolah yang under government. Dan pemerintahnya ini melakukan tugas-tugas atau task atau homework yang diberikan itu adalah yang tersistematis. Jadi memang kalau dari sisi ini memang sudah lebih established ya.
Jadi pemerintah pusat biasanya yang memberikan tugas-tugas yang tersistematis. Jadi guru-guru itu hanya menjadi jembatan mengakomodir. Kalaupun ada penambahan-penambahan, itu biasanya nggak apa-apa. Tapi sistematis itu dilakukan oleh pemerintah pusat ketika adanya pembatasan terhadap pergerakan. Mungkin kalau kita lockdown, Jepang belum sampai lockdown, tapi sebetulnya itu sama juga dengan lockdown. Kemudian tuntutan fasilitas, fasilitas. Jadi karena tadi fasilitas yang tidak diekspektasi untuk adanya IT, teknologi dan sebagainya. Nah ini juga menjadi sebuah tekanan-tekanan tersendiri yang dihadapi bagi sekolah dan para guru. Di samping juga nanti kita akan melihat tekanan-tekanan tekanan-tekanan bagaimana mengantisipasi kurikulum agar dia bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah terjadinya pergeseran mental. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ya, mungkin tapi saya juga selalu upgrade dengan berita-berita banyaknya masalah-masalah ketika unemployment terjadi dan kemudian tidak ada fasilitas internet ataupun digital ataupun fasilitas lunak yang seharusnya ada pada sekolah ataupun siswa, dan ini menimbulkan tekanan-tekanan yang tersendiri. Nah untuk kasus Jepang, tekanan-tekanan itu juga terjadi karena suasana biasanya anak-anak itu di Jepang itu sekolah rumah itu dia tidak, kebanyakan rumah di Jepang itu normal size-nya, jadi tidak besar-besar ya, normal saja, karena mereka memang punya filosofi rumah yang kecil itu mereka bisa memantau pergerakan setiap anaknya gitu. Nah, jadi karena adanya restriktif pergeseran mental ini banyak terjadi ya untuk masyarakat Jepang, baik siswa ataupun guru dan sekolah itu sendiri, karena tekanan bagaimana menyelesaikan kurikulum, bagaimana menyelesaikan silabus, walaupun sudah terpusat, penugas sudah lebih ringan sebetulnya, tapi tetap saja tekanan-tekanan ini terutama terjadi di kalangan siswa. Jadi ada beberapa case bunuh diri siswa. Kemudian gara-gara pandemik ini suami istri banyak yang bercerai karena semuanya bertumpu di rumah ya, bekerja di rumah dan sebagainya. Nah ini juga siswa juga yang terutama anak-anak yang motorik, yang suka bergerak, karena di Jepang ini ada dua fokus, akademik dan sport dan olahraga gitu. Jadi alokasi waktu untuk pelajaran olahraga dan vokasional itu besar. Jadi ketika adanya pandemik itu anak nggak bisa ngapa-ngapain, yang dia biasanya berolahraga ataupun pelajaran-pelajaran skill lainnya. Nah ini menjadikan stres ya bagi siswa-siswa yang harus diantisipasi dengan baik. Kemudian bagaimana mengantisipasi ini? Salah satunya dengan melakukan komunikasi yang baik. Nanti kita jelaskan berikutnya. Kita mati, ini kok nggak bisa di ini ya. Oke, bisa, mesti ini kan. Kemudian slide yang berikutnya di sini bagaimana challenge atau tantangan ini bisa kita selesaikan. Perangkat digital yang memadai yang mungkin agak sulit ya, bahkan di Jepang pun agak sulit untuk memadai perangkat digital ini, maka ada hal-hal yang harus disikapi dengan baik. Kalau di Jepang biasanya penekanan kepada teknik dan skill pedagogi guru kepada muridnya. Jadi dia tidak harus memakai online ataupun kalau kita jarak jauh ataupun dengan istilahnya dengan istilah lainnya ya begitulah pokoknya lupa. Jadi nah di sini tidak semestinya. SD itu dan SMP dia pakai cara tradisional dengan paper base. Kemudian kepala sekolah juga harus memiliki solusi efektif untuk memberikan
peningkatan terhadap keterampilan para gurunya dalam menghadapi masalah-masalah ini. Kurikulumnya juga harus diadaptasi. Jadi ada kurikulum yang utama itu diadapt. Nah, di sini kebanyakan sekolah-sekolah itu melakukan kurikulum terbuka. Maksudnya di sini adalah adjust kurikulum yang ada dengan di shorten, dipersingkat intinya. Jadi efficacy learning, bagaimana mengajar secara efikasi. Jadi dia tidak harus secara tradisional, tapi efficacy learning. Makanya pada pembelajaran pandemik ini biasanya project based banyak diberikan kepada para siswa. Itu untuk tetap mempertahankan kualitas, tapi siswa itu juga enjoy project based ya, enjoy dengan pembelajaran yang diberikan. Project based ini bisa dua, anak itu mungkin malas, bosan, nah makanya perangkat ataupun jembatan yang harus diberikan oleh guru kepada siswanya juga harus menyenangkan gitu. Jadi project based ini harus betul-betul project based yang menyenangkan yang bisa dilakukan oleh anak. Tentunya keterlibatan orang tua itu sangat penting, tetapi kita tidak memberikan harapan yang besar terhadap orang tua. Apalagi kalau seandainya orang tuanya yang bekerja sepenuh masa. Jadi memang pantauan terhadap orang tua sangat diperlukan, tapi tidak memberikan harapan yang besar. Salah satu yang diuntungkan dari sistem paper based ini adalah orang tua tidak harus terlibat dalam komputer, internet atau online atau e-learning, tetapi dia hanya waktu-waktu yang kualitas ya yang dia bisa kontrol anaknya karena paper based tadi. Kecuali sekolah-sekolah private atau sekolah-sekolah swasta. Nah, ini biasanya mereka mengajarkan dengan e-learning karena banyak kelebihan juga terhadap e-learning atau online based, yaitu anak itu guru bisa memberikan tugas, guru bisa memantau, kemudian bisa memberikan jawaban secara memberikan marking secara cepat dan sebagainya. Kemudian tugas-tugas juga bisa lebih variatif kalau dengan e-learning. Ini kelebihan. Tapi salah satu masalah mungkin yang timbul adalah stres yang diakibatkan oleh e-learning ini kepada pihak rumah, pada para orang tua dan sebagainya. Jadi mungkin ada advantage and disadvantage dari dua sistem ini. Workshop diberikan, tapi tidak saja diberikan kepada para guru, tapi juga kepada orang tua. Jadi ada 4 karakteristik sekolah di Jepang yang sudah terestablis mungkin dari sebelumnya, yang mungkin ini boleh jadi kita bisa ambil sebagai sebuah pembelajaran, yaitu adanya komunikasi yang intens. Dan di sini sekolah itu menjadi satu institusi yang memang sangat direspek oleh orang tua itu. Jadi orang tua itu akan memenuhi segala arahan yang diberikan pada orang tua. Jadi memang institusi sekolah itu sesuatu yang sangat direspek, dan orang tua itu memenuhi segala arahan-arahan. Nanti di sini akan saya buka slide-nya ya. Dan itu sudah menjadi budaya yang sudah mengakar bagi para orang tua. Makanya buku pengantar antara orang tua dengan guru itu harus selalu diisi. Kemudian ada waktu-waktu di mana setiap bulan guru memanggil orang tua untuk melakukan komunikasi yang intens. Nah, ini budaya-budaya ini yang sudah ada memudahkan mengantisipasi pandemi ini. Walaupun tetap saja tetap saja sulit ya, tetapi paling tidak mengurangkan, yaitu orang tua memberikan kepercayaan. Ini penting sekali. Penting sekali ketika orang tua memberikan kepercayaan kepada sekolah. Itu pun tetap kita memanggil orang tua melakukan briefing, kemudian memberikan informasi-informasi bahwa mereka harus siap sedia seandainya ada perubahan-perubahan yang tidak terduga gitu, karena di sini kan segala sesuatunya terukur gitu, karena terlampau rigidnya, terlampau terukurnya. Jadi kadang-kadang susah juga sebetulnya dalam satu sisi, tapi kebaikannya adalah
kita mengantisipasi ini memberikan informasi-informasi yang terus-menerus kepada orang tua untuk siap terhadap perubahan-perubahan. Misalnya besok harus datang, besok harus menyiapkan ini, menyiapkan waktu untuk briefing ataupun komunikasi online dengan orang tua. Kalau seandainya komunikasi online yang tidak bisa dilakukan melalui Zoom ataupun Google Meeting atau segalanya yang melalui internet, kami melakukan secara tradisional, itu telepon one by one. Yang tidak bisa kita telepon one by one, memberikan arahan-arahan kepada anak-anak. Itu mungkin kemudian tadi teknologi tentunya memberikan kemudahan sebetulnya di satu sisi, tapi di sisi lain juga boleh jadi bisa mengakibatkan masalah yang lain. Tapi bagaimana arahan-arahan tentunya daripada kepala sekolah untuk menyikapi mana yang paling tepat digunakan. Apakah sekolah ditutup atau terus jalan? Nah, ini juga kalau sekolah pemerintah, mereka dapat arahan daripada pemerintah Jepang. Jadi ketika ada pembatasan sekolah, itu harus ditutup sampai di awal Juni. Itu semua sekolah ditutup. Pembelajarannya tadi paper based. Kalau swasta, dia online. Dia tetap melakukan online, tapi dengan workshop, dengan pelatihan-pelatihan, karena sekolah swasta itu biasanya ekonomi menengah ke atas. Jadi mereka memiliki kemudahan perangkat ini. Dan juga dia lebih internasional ya, karena internasional kurikulum. Tapi kalau sekolah Jepang, kurikulum Jepang, maka dia mengikuti pola yang diarahkan oleh pemerintah Jepang. Ada beberapa pertimbangan tentunya, sama seperti di Indonesia, tentang bagaimana lokasi tempatnya, apakah tempat itu tempat yang, kalau di Indonesia Red Cross, apakah dia termasuk lokasi merah atau bukan. Kemudian bagaimana security, health and security di daerah tersebut. Kemudian apakah di Jepang ini ada satu, kalau untuk sekolah pemerintah, dia hanya jalan, jadi hanya 2 km. Sistem rayon, tapi sistem rayon lokal. Jadi kalau yang biasanya pakai densa, pakai transportasi umum itu adalah sekolah-sekolah private, international school biasanya. Tapi kalau untuk sekolah Jepang itu sendiri, dia pakai sistem rayon. Karena standarisasi sekolah itu sama, di mana saja dia terpusat, dia terkontrol. Jadi standarisasi sekolah itu terjaga dan terkontrol. Jadi biasanya itu pun walaupun dengan jarak yang sangat dekat 2 km, tetap waktu itu ada pembatasan sekolah, jadi tetap ditutup. Tapi mereka datang ke sekolah meminta tugas, menyerahkan tugas, bergilir bergantung kepada level daripada sekolah tersebut. Kemudian nah ini juga otoritas kesehatan, jadi anak-anak itu juga harus mengumpulkan kesehatan yang sewaktu-waktu bawa ke tempat ke dokter terdekat. Jadi sekolah itu harus memiliki beberapa dokter klinik di dekatnya. Dia tidak boleh harus berada di tempat yang di sekitarnya itu ada klinik ataupun ada dokter. Itu untuk mengantisipasi. Dan juga tentunya protokol kesehatan sangat ketat. Satu lagi mungkin yang saya pikir ada satu hal yang kebetulannya lebih mudah diantisipasi di sini, yaitu budaya pakai mask. Jadi budaya pakai mask ini di Jepang sudah dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau mereka sakit atau batuk atau tidak sehat, mereka secara wajib memakai mask karena mereka malu kalau batuk misalnya nggak pakai mask. Nah itu budaya itu sudah terbangun. Jadi ketika ada kasus ini tidak menjadi halangan bagi mereka memakai mask, dan hati-hati terhadap penjagaan ini. Salah satu kelebihan ya mungkinnya. Jadi mungkin walaupun tetap aja tinggi, tapi mungkin lebih terkontrol dan bisa terdeteksi oleh pemerintah di tempat-tempat yang
agak serius penularannya, tapi tetap terkontrol. Kemudian kapasitas sekolah juga tentunya dipertimbangkan, dan ini tadi kolaborasi dan koordinasi antara sekolah dengan kesehatan. Maka di setiap sekolah itu selalu ada tempat-tempat klinik yang wajib bagi sekolah ada. Kalau tidak ada, memang sekolah itu tidak boleh berdiri. Kemudian ini tadi sedikit saya sharing ya tentang satu sedikit hal yang mungkin kita bisa pelajari tentang komunikasi intens dengan orang tua. Jadi komunikasi itu sudah terbangun, komunikasi intens, dan bagaimana institusi itu mendapat penghormatan dari pihak orang tua, sehingga memang itu sudah tersistem. Campur tangan orang tua itu tidak besar, mereka lebih kepada PTA, jadi membantu apa namanya, kalau kita itu PTA itu istilahnya apa ya? Ya artinya kumpulan orang tua yang mensupport para guru itu saja. Tetapi dalam hal lain-lainnya mereka sangat respect terhadap institusi sekolah, karena sekolah itu memang sudah established ya biasanya, dan menitik beratkan kepada kedisiplinan, kemudian karakter. Nah ini mungkin salah satu hal yang mungkin lebih memudahkan dalam menyikapi pandemi adalah karakter disiplin yang sudah terbangun gitu. Jadi mereka ketika ada social distance, mereka otomatis, walaupun anak-anak kecil itu lebih mudah dipahami social distance, mereka akan jauh-jauh gitu, dan apa namanya, tidak keluar biasanya, walaupun mungkin tetap aja besar, tapi antisipasi masyarakat itu cukup baik, kecuali mungkin ya ada beberapa yang mungkin ya seperti biasa ya, tapi secara menyeluruh antisipasinya cukup baik. Kemudian di sini sedikit saya sharing, ini kebetulan sekolah di tempat saya memimpin, bagaimana, karena kami adalah sekolah swasta, jadi tentunya dan sekolah swasta yang masih terbilang baru ya, kalau kebetulannya kami adalah sekolah Islam pertama di Jepang yang membuka sekolah dari peringkat TK sampai SMA. Tentunya kalau sekolah-sekolah pemerintah itu mereka mendapat support yang full, mendapat pantauan yang penuh, kemudian seperti tadi dalam hal mengimplementasikan kurikulum juga mendapat kontrol daripada government, disuplai oleh government, sehingga mungkin mengurangkan tekanan-tekanan terhadap sekolah-sekolah publik, sekolah-sekolah pemerintah. Namun tidak demikian dengan sekolah swasta. Jadi kita memang selalu beriringan, tapi tetap itu mendapat arahan dari pemerintah agar sekolah swasta begini. Artinya ketika ditutup harus ditutup, tapi mereka tidak memberikan support yang penuh ya, tapi mereka memberikan jalan ataupun arahan-arahan kepada sekolah swasta, dan kita terus mengiringi, mencari tahu, kita monitor apa yang terjadi dengan sekolah-sekolah di Jepang, dan kita mengikuti arahan-arahan, karena sangat sensitif kalau sekolah ada satu murid yang kena langsung ditutup, dan itu nama muridnya juga langsung ditutup, tidak boleh disebutkan, memang sangat sensitif, tidak boleh dijadikan sebab penularan. Penjagaan terhadap individu itu sangat baik, tidak boleh satu murid itu tertekan karena gara-gara dia orang lain ketularan gitu kan. Jadi betul-betul dijaga privasi anak yang terkena. Satu kena ditutup, makanya kontrol mungkin sama di Indonesia, kontrol terhadap protokol kesehatan itu sangat ketat di rumah. Ketika sampai ke sekolah, kita sudah ada catatan dari rumah berapa derajat kesehatannya, bagaimana kondisi kesehatannya. Kalau sakit, walaupun mungkin hanya batuk dan sebagainya, dianjurkan untuk tidak ke sekolah. Itu mungkin yang mungkin yang ada yang berlaku ya. Untuk
hal sharing sekolah kami, saya membuka online. Jadi ketika dari bulan Maret sampai bulan Juni itu, bulan April sampai bulan Juni kami membuka kelas online kepada siswa-siswa, dan kebetulan hampir semua siswa memiliki kemudahan dalam perangkat digital, dan guru-gurunya juga alhamdulillah mereka punya kemampuan yang baik, yang memadai dalam melaksanakan pembelajaran online. Cuman mengkompres mengkompres. Jadi dalam satu rumah tuh kadang ada 2-3 anak, bagaimana mengadjust, menyesuaikan. Nah, itu kita reschedule semuanya. Kemudian kompres kurikulum silabus sehingga tidak membosankan karena dari rumah kan, jadi mesti melalui berbagai-bagai metode yang harus dilakukan oleh para guru. Nah, ini kita lakukan seperti itu. Tentunya kita juga memberikan workshop kepada guru-guru untuk menyiapkan kondisi seperti ini. Ada juga kasusnya di mana anak itu misalnya ketiduran dan sebagainya gitu, tidak seperti sekolah kan, tiba-tiba dia ketiduran dan ini, nah guru tetap harus memberikan pembelajaran secara private, dikasih ekstra tugas dan sebagainya. Yang penting bagaimana pembelajaran itu tidak terkendala. Dan setelah dibuka, ini juga ada beberapa sekolah yang ketika dibuka bulan Juni itu sudah dibuka oleh pemerintah. Jadi semua sekolah itu dibuka oleh pemerintah, termasuk sekolah swasta. Nah, ketika sekolah ini dibuka oleh pemerintah, maka tidak langsung, jadi bertahap ya. Ada yang sehari masuk, sehari tidak masuk gitu. Yang tidak masuknya dikasih tugas, sehari masuk, sehari tidak masuk gitu. Ada yang dari jam, misalnya dari pagi sampai jam tengah hari sampai sore gitu. Karena memang social distance itu betul-betul harus terkontrol gitu. Mungkin tidak bisa sepenuhnya 100% terjaga, tetapi paling tidak semaksimal mungkin. Namanya anak-anak kadang-kadang, anak-anak kadang-kadang lari sana lari sini gitu, walaupun sudah sudah diberitahu, atau mungkin kadang-kadang kalau lari-lari dia nggak bisa pakai mask, dibuka melihat gurunya kemudian ditutup dan sebagainya. Tetapi sebisa mungkin kondisi tersebut kita siasatin. Kemudian setelah dibukanya, yaitu di bulan Agustus ya. Nah, ini beberapa kompensasi dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi seharusnya summer vacation, liburan bulan summer itu 5 minggu, jadi hanya 2 minggu liburannya, 3 minggu dikompensasi untuk menggantikan ketinggalan pembelajaran. Dan ada juga yang hari Sabtu tetap masuk sekolah, jadi menggantikan kompensasi itu di antara upaya-upaya agar kurikulum itu bisa tetap dilaksanakan. Ini di antara pencegahan dan kontrol yang mungkin bisa dilakukan untuk pihak sekolah adalah kebersihan diri dan kebersihan lingkungan, mungkin sama ya seperti di Indonesia. Jadi sanitizer itu hal yang wajib, anak itu dipakai sanitizer, kemana saja dipakai sanitizer, dan sekolah itu juga dibersihkan setiap hari. Dan kita selalu memberikan informasi kepada siswa-siswa untuk tidak pegang apa-apa saja di jalan. Jadi kalau di jalan itu nggak usah megang apa-apa gitu. Jadi ke sekolah hanya yang barang aja, sampai ke sekolah pegang yang gitu. Jadi nggak usah megang macam-macam gitu, karena mungkin tingkat penularannya tinggi. Dan juga tentunya upaya-upaya dengan menyuruh orang tua memberikan makanan-makanan suplemen dan sebagainya tentunya harus terus digaungkan ya, mungkin sama ya seperti. Kemudian di tingkat komunitas ini juga kita lihat kalau siswa yang berasal dari satu daerah, yang daerah tersebut banyak rentan terhadap penyakit corona, biasanya kita meminta siswa tersebut untuk tidak ke sekolah, karena ada waktu itu kasus di daerah Chiba, dan ada siswa yang dari daerah Chiba, kita minta mereka untuk tidak bersekolah, tetap di rumahnya gitu. Kemudian juga di sini adanya memastikan tersedianya sumber daya kebijakan dan infrastruktur yang diperlukan yang melindungi kesehatan dan keselamatan semua personal sekolah. Nah, ini juga mungkin
Ya, alhamdulillah kalau untuk konteks ke Jepangan mungkin rumah sakit itu sangat konsen gitu berapa bed yang tersisa dan sebagainya. Maka tadi setiap klinik harus ada. Jadi mungkin so far sejauh ini kebanyakan saya tidak tahu, tapi tidak terdengar adanya masalah di tingkat guru-guru ya yang mendapat ini. Biasanya itu di transportasi, supir taksi yang kena itu. Nah, ini juga aspek perilaku anak-anak yang rentan, orang tua yang anak-anak ada yang sakit asma, biasanya juga kita minta ke para orang tua untuk tidak masuk ke sekolahnya. Ini pengalaman kami, pengalaman di sekolah UI dalam menghadapi COVID. Pada awal online learning, kemudian setelah dibuka sekolah, protokol yang konsisten ini sesuatu hal yang memang cukup luar biasa sekali ya, memberikan, harus punya energi gitu untuk konsisten. Guru-gurunya juga untuk konsisten itu punya energi. Kadang-kadang kita tanpa sadar antara guru itu bicaranya juga, oh udah di ruang guru gitu, jadi kita nggak pakai mask, padahal tetap harus pakai mask. Social distance tetap harus dijaga di dalam pekerjaan, dengan murid juga demikian. Nah, ini konsisten ini memang terus harus digaungkan, karena di sini ada satu budaya yang namanya mewaku, nggak mau mengganggu publik. Jangan sampai karena kita masyarakat terganggu, itu tuh yang salah satu budaya yang mungkin bisa kita contoh ya, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya karena kita akan mengganggu masyarakat, nah ini mereka malu gitu. Jadi mereka berusaha tidak mengganggu masyarakat, makanya mereka berusaha. Walaupun untuk untuk stage ini dia baik, tapi kadang-kadang dia berlebihan sehingga membuat juga terlampau ketakutan, over ketakutan. Kalau kita mungkin ada konsep ya sabar, ya berusaha, ya tawakal gitu. Jadi kadang-kadang ini juga berlebihan. Membersihkan sekolah setiap hari, ini juga. Kemudian, nah ini yang mungkin saya rasa penting ya bagi para pemangku ataupun kepala-kepala sekolah, prinsipal ataupun director di setiap sekolah untuk diberikan perhatian bahwa tentunya sistem pendidikan itu di setiap negara pun memiliki peraturan yang berbeda-beda. Dan bagaimana koneksi antara satuan pendidikan dengan satuan pendidikan yang lainnya juga mungkin berbeda-beda. Tetapi spirit di sini adalah sekolah itu memiliki sebuah independensi sebetulnya yang harus kita hormati dan harus kita dukung, dan pimpinan sekolah itu juga harus diberikan kewenangan untuk memantau anak didiknya, siswanya dengan lebih jernih lagi. Nah, pemantauan yang lebih jernih ini tentunya harus didukung oleh stakeholder, yaitu para orang tua, kemudian pemerintah pusat, kemudian para leaders, kolaborasi dengan beberapa sekolah leaders, bagaimana penyikapan terhadap sebuah sekolah dan bagaimana penyikapan terhadap penyelesaian terhadap sebuah kurikulum, silabus dan pendidikan, dan itu semuanya itu sesuatu hal yang kalau dalam pandemik ini saya pikir harus memerlukan lompatan yang inovatif. Jadi kalau saya istilahkan di sini, pimpinan sekolah itu dia harus berperan seperti seorang aktor gitu, tiba-tiba dikasih peran seperti sebagai peran yang melankolis, tiba-tiba dia harus berperan sebagai peran yang antagonis, dia harus bisa memainkan peranan-peranan tersebut itu. Sense of adaptasi, sense of adjustment, skill kemampuan dalam melihat socio-cultural konteks itu memang harus kuat. Makanya monitoring terhadap apa yang berlaku di pemerintahan, apa yang berlaku di masyarakat, dan apa yang berlaku di siswa serta di pendidikan itu sendiri, itu terus dimonitor, harus ada dimonitor sehingga
hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan tidak akan, maksudnya bisa dieliminir, bisa dikurangkan tanggungan beban-bebannya. Kemudian yang kedua, kepala sekolah juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan sekolah itu adalah kebijakan yang harus bertanggung jawab. Makanya kebijakan tersebut adalah kebijakan yang betul-betul harus dipertimbangkan dengan matang. Yang tadi dia melibatkan stakeholder di sekelilingnya gitu. Karena kebijakan yang bertanggung jawab ini nanti juga akan dipertanggungjawabkan ke publik gitu. Nah, tapi kemudian ya seandainya terjadi sesuatu hal, maka ya tidak bisa juga disalahkan karena ini adalah kebijakan yang memang bersama gitu, kebijakan bersama yang bertanggung jawab dan yang terus diberi sokongan, yang diberi support oleh pemerintah itu. Jadi institusi ini sangat penting sekali, jangan sampai keberadaannya itu kemudian diguncang hanya karena pendapat-pendapat masyarakat. Nah, budaya-budaya seperti itu syukurnya di sini nggak ada gitu. Jadi sekolah itu kalau menanya bagaimana tentang sekolah itu tidak ditanya kepada masyarakat atau gimana, tapi tanya kepada pemangku pendidikan. Jadi itu untuk menjaga sebetulnya eksistensi sebuah sekolah dan sebuah pimpinan dalam menghadapi masalah ini. Karena boleh jadi namanya ini sesuatu hal yang tidak terduga ya, boleh jadi dia bisa merebak gitu, padahal itu udah dipertimbangkan dengan besar itu. Boleh merebak dengan tiba-tiba, tapi itu harus dikontrol dan harus diberikan langkah yang cepat. Dan ini juga langkah-langkah ini juga harus ada turun tangan daripada pemerintahan. Mengkoordinasikan tim dengan baik, kemudian memahami top 3 concern. Top 3 concerns itu tadi academic, security, dan health. Jadi sekolah itu juga harus, kalau seandainya akademik yang diutamakan, maka dia harus mencari jalan bagaimana akademik ini tetap bisa berjalan, terutama untuk kelas-kelas ujian, misalnya kelas 9 ataupun kelas SMA yang ujian, kalau misalnya ambil international curriculum yang mengambil IGCSE atau A-level dan sebagainya. Nah, itu mereka diusahakan tetap berjalan karena itu kelas-kelas yang harus dijaga ya, karena waktu yang sangat singkat untuk mereka bisa mengejar kurikulum yang harus dilalui. Kemudian security dan health tadi, penjagaan concernnya kepada health. Kalau concernnya kepada health, misalnya lower primary ataupun kindergarten yang masih bisa dikompres, disiasati, mungkin bisa kita pertimbangkan untuk pembelajaran yang lebih ringan lagi, tidak wajib ke sekolah dan sebagainya. Security pun juga demikian, yaitu keamanan daerahnya, tempatnya, dan lingkungannya. Nah, ini juga betul-betul harus diperhatikan. Jadi concern kepada 3 hal ini memang terutama bagi pimpinan sekolah itu harus sangat penting ya, melihat prioritas yang harus dilakukan. Kemudian tidak saja memahami keperluan murid, tapi juga orang tua, tapi juga memahami keperluan orang tua dan keperluan seluruh pihak. Jadi sekolah ini kadang-kadang ada terpaksa dibuka karena orang tua udah bosan, udah capek dengan anaknya yang di rumah terus, jadi harus dibuka. Tekanan-tekanan tersebut didapat dari orang tua. Jadi independensi institusi itu memang harus betul-betul dijaga. Semua itu harus pemantauan yang secara jernih ya, bukan disebabkan karena wah sudah terlampau lama di sekolah, tapi kalau seandainya dia tidak memungkinkan, maka lebih baik penjagaan constant terhadap health, terhadap kesehatan itu lebih diprioritaskan. Jadi memang ini sangat penting sekali. Tapi tentunya kompensasi terus harus dilakukan. Tadi di antara salah satu kompensasinya yaitu dengan boleh jadi dengan paper based ataupun online, tetapi dengan cara yang menyenangkan, fun learning, efficacy learning, gitu, pembelajaran yang efektif dengan waktu yang singkat. Nah, skill-skill pedagogi guru itu
terus harus dipertingkatkan, terutama dalam memahami konteks ya, dalam memahami keadaan yang ada. Kemudian memahami juga limitasi ataupun kemampuan sekolah. Nah, kepala sekolah ini juga harus tahu diri, dia harus tahu pandai mengukur dia sampai di mana limitasinya. Dan ini kadang-kadang yang deg-degan ya kalau bagi saya di Jepang ini agak apa, deg-degan terus, deg-degan tiap hari ini karena budaya tidak mau mengganggu itu kan besar di sini kan, nggak mau gara-gara sekolah ini tiba-tiba ada yang menular gitu, walaupun tidak disebutkan, tidak diumumkan, tapi itu menjadi tekanan sendiri gitu. Nah, jadi makanya pengontrolan terhadap pembelajaran dan keberlangsungan sekolah itu menjadi sangat sensitif bagi kami gitu. Jadi terus tambah lagi kalau mungkin private school di Jepang ini kan mungkin terutama saya sekolah, terutama sekolah kami ini private school masih terbilang hanya sedikit. Kalau yang international school kan banyak macam-macam. Kami ada gabungan international school, tapi di antara international school ada yang fokus yang berbeda-beda. Kebetulan saya integrated international school, integrated dengan Islamic school. Yang integrated itu boleh dibilang kalau seluruh jenjang hanya sekolah kami, tapi kalau hanya jenjang SD itu ada beberapa sekolah. Nah, ini kolaborasi dengan sekolah-sekolah ini sangat penting sekali gitu untuk menjaga kebijakan tersebut, apakah kebijakan itu tepat ataupun baik yang kita lakukan ataupun tidak. Diskusi yang terus-menerus antara pihak sekolah dan orang tua itu memang terus dilakukan. Nah, ini expected challenge, tantangan yang mungkin ada yang akan dihadapi oleh para pimpinan sekolah, yaitu kesehatan mental bagi para gurunya, karena dia jadi double ya, mungkin insya Allah pada rata-rata di sini semua banyak yang berprofesi guru. Jadi kadang-kadang dia tidak saja online, tapi dia juga melakukan pembelajaran secara paper based, yaitu murid datang karena tidak ada perangkat digital tadi di rumahnya, tidak semuanya memiliki perangkat digital. Dan karena memang sebelumnya untuk SD dan SMP itu tidak menggunakan perangkat digital, jadi paper based, tapi kemudian juga kita melakukan perangkat digital. Jadi memang double bagi guru. Nah, ini mungkin kekuatan mental, emosi para guru juga harus dijaga oleh kepala sekolah dengan memberikan berbagai-bagai motivasi, dengan passion yang terus ditumbuhkan. Terus keterlambatan dalam mengejar target siswa. Nah, ini juga antisipasinya harus baik, terutama untuk kelas-kelas yang menghadapi ujian. Persediaan buku-buku teks, support equipment yang ada di sekolah, karena biasanya ada, kalau di Indonesia mungkin sama juga, jadi ada buku yang wajib dibeli, ada buku yang kita pinjamkan, ada yang yang buku kita pinjamkan ini kan sebagai reference book, itu kan biasanya ada di sekolah gitu, jadi ada buku yang wajib. Nah, ketika reference book ini juga kita berikan kepada siswa, maka fasilitas buku itu menjadi berkurang. Jadi hal-hal yang kayak gini timbul, yang mungkin dan tidak saja di sekolah, kan di sekolah-sekolah pada umumnya, di sekolah swasta di Jepang. Nah, ini juga timbul ya. Jadi murid-murid harus disiapkan dengan referensi buku yang lebih baik lagi. Nah, ini mungkin hal yang mungkin timbul. Kemudian penjadwalan. Jadwal itu biasa kita ada jadwal A, B, C. Jadi nggak satu jadwal. Ada yang online, ada yang offline. Nah, ini juga penjadwalan bagaimana tidak clash, tidak ini. Nah, itu juga menjadi tantangan sendiri bagi pihak sekolah. Mungkin sama juga untuk di Indonesia. Workshop yang terus-menerus, yang terus kita berikan kepada guru dan mengikuti progres ini. Solusi yang terakhir yang insya Allah solusi human resource yang berkualitas, kalau bisa disebutkan dengan human capital.
Jadi human capital yang perlu kita tingkatkan ya dari para guru gitu. Kalau kita memiliki human capital, kemudian kesadaran bahwa pendidikan ini merupakan fondasi bagi sebuah negara, yang lain boleh runtuh tapi pendidikan jangan runtuh misalnya, itu harus terus di apa namanya dikuatkan. Jadi human capital ini dia harus tadi memiliki multi talenta, kemudian emosi yang kuat dan sebagainya. Ini juga harus kita terus berikan fokus baik pada sekolah, pendidik, dan untuk orang tua juga kita memberikan apa namanya wacana-wacana yang baik ya. Kemudian menyesuaikan dengan kesehatan rutinitas lingkungan. Jadi kita tetap memantau keadaan lingkungan, membutuhkan waktu yang terus-menerus ditingkatkan. Sekolah manapun bisa menjadi sekolah yang unggul ataupun baik ketika gurunya telah membuat koneksi dengan orang tua dan dengan baik. Jadi koneksi guru dan orang tua itu sangat baik. Dia sebagai jembatan antara guru dan orang tua. Hubungan yang baik yang terjalin antara guru dengan orang tua tidak saja melalui diary book, jadi ada buku penghubung yang terus diinikan, tetapi kita ada waktu-waktu yang emergensi, orang tua itu bisa, guru itu bisa menghubungi orang tua melalui line. Jadi kalau di sini tidak melalui orang tua itu tidak melalui line atau WhatsApp, itu sesuatu yang dihindari sebetulnya. Kita ada grup, ada buku penghubung, karena kalau pakai line atau WhatsApp nanti boleh jadi akan timbul hal-hal yang boleh jadi ada hal-hal yang mungkin personal dan juga mungkin mengganggu guru dengan banyaknya masuk apa orang tua, line message dan sebagainya. Nah, privasi guru itu memang sangat dijaga. Jadi penghubungnya itu adalah buku penghubung. Tetapi ketika emergensi orang tua boleh menghubungi guru ataupun guru tentunya boleh menghubungi orang tua dalam keadaan-keadaan yang darurat. Kemudian sekolah dimanapun menjadi sekolah menciptakan rasa kebersamaan yang memungkinkan dalam rangka tanggung jawab sosial seperti komunikasi yang baik, pengambilan keputusan, kemudian skill interaksi kelompok, menerapkan pendidikan publik dengan baik. Jadi skill ini terus-menerus ya kita pertingkatkan baik sekolah secara pimpinan ataupun sekolah secara institusi seluruhnya dan juga stakeholder yang ada. Kemudian sebagai leader, ini terutama kepada kepala sekolah dan ataupun direktur sekolah harus memahami dengan baik situasi, ability, limitasi, priority, dan impact. Jadi dia harus paham betul keadaannya, kemudian kemampuannya, keterbatasannya, prioritasnya, dan keberkesanannya. Jadi ini SALP ya, itu apa namanya singkatan yang saya coba rumuskan dari semuanya. Bagaimana kepekaan seorang leader itu harus tajam dalam 5 hal ini, yaitu situasi, ability-nya, limitasinya, tahu limitasi sekolah gitu. Kemudian prioritasnya dan keberkesanan ataupun impact kesan-kesannya kepada pendidikan itu sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa saya sharing dari apa yang ada. Sebetulnya banyak hal ya, kalau misalnya nanti tentang bagaimana pendidikan di Jepang. Tapi anyway, sekarang kita itu sudah seperti sekolah normal sejak Agustus. Sudah seperti sekolah ini yang digambar ini anak-anak TK kami. Jadi walaupun ada pelajaran sport, dia tetap pakai mask ya, kecuali udah ini baru walaupun di ruangan terbuka ya itu di field tetap memakai mask anak-anak TK. Jadi anak-anak TK-nya juga udah secara menyeluruh begitu. Wallahu a'lam bishawab.